Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali pada sesi pembelajaran kali ini, yaitu pada mata kuliah pembelajaran IPS MISD. Nah, pada sesi kali ini atau sesi online kali ini kita akan membahas materi kelanjutan dari materi sebelumnya tentang bahan ajar untuk mata pelajaran IPS MISD. Nah, untuk sesi kali ini kita akan mengupas materi tentang media pembelajaran IPS MISD. Jadi, fokus kita hari ini adalah mengupas media apa saja yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPS MISD, baik jenisnya, definisinya, fungsinya, kemudian prinsip pengembangannya. Begitu ya. Nah, jadi fokus kita kali ini yaitu tentang media pembelajaran IPS MISD. Kita sebagai calon pendidik maka dituntut wajib menguasai ilmu pendidikan, ilmu pengajaran. Pertanyaannya adalah bagaimana akhirnya ketika kita calon pendidik tidak mengetahui ilmu pengajaran, tidak mengetahui media ajar, tidak mengetahui bahan ajar yang akan dipakai. Tentu ini akan menjadi bumerang yang dampaknya nanti akan berkepanjangan. Oleh karena itu, bagi calon pendidik, kalian sebagai mahasiswa wajib mengetahui media pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran IPS tingkat MISD. Dan dalam sesi pembelajaran kita kali ini, media pembelajaran IPS MISD, yaitu kalian dituntut untuk memperoleh satu hasil akhir nantinya atau kemampuan akhir yang harus kalian capai di akhir. Jadi kalau dianalisis ada dua kemampuan akhir yang harus kalian peroleh, yang harus kalian wujudkan. Di antaranya adalah yang pertama itu mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dalam menganalisis dan memecahkan masalah sosial khususnya dalam pembelajaran IPS MISD. Yang kedua, karena sifat mata kuliah kita pembelajaran yang pada akhirnya kalian dituntut untuk dapat mensimulasikan pembelajaran berdasarkan akumulasi pengetahuan yang telah kalian dapatkan, baik berupa metode, media, bahan ajar, dan lain-lain, maka kemampuan akhir yang harus kalian capai pada sesi akhir pembelajaran kita adalah kalian mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti pembelajaran IPS MISD yang edukatif, komunikatif, serta sesuai dengan karakteristik siswa berdasarkan perkembangan teknologi pembelajaran. Gitu. Nah, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Alat bantu ini berupa seperti alat peraga, kemudian media audio visual, atau media yang berbasis teknologi digital lainnya. Yang artinya segala sesuatu alat-alat tersebut dapat meningkatkan motivasi serta dapat menyalurkan materi pembelajaran yang kita kemas kepada peserta didik. Nah, kemudian kita cari tahu juga. Karena kita sudah tahu tadi definisinya, kata kuncinya adalah alat bantu, maka yang berikutnya kita harus cari tahu jenis-jenis media pembelajaran. Apa saja jenis media pembelajaran tersebut? Yang pertama, media pembelajaran visual. Kemudian, kita jabarkan dulu semua. Yang kedua adalah media pembelajaran audio. Dan yang ketiga adalah media pembelajaran audiovisual.
Yang ketiga adalah media pembelajaran digital. Dan yang keempat adalah, yang kelima maksudnya adalah media pembelajaran berbentuk benda nyata. Nah, media visual itu apa sih? Kalau kita lihat, maka media pembelajaran visual adalah segala alat bantu yang dipakai untuk memudahkan pentransferan pengetahuan dengan mengandalkan indera penglihatan. Maka dalam hal ini bentuknya apa? Ya bisa berupa gambar, slide PowerPoint, gambar grafik, diagram, poster, dan lain-lain. Media visual, media pembelajaran berbentuk visual ini bersifat dua dimensi. Nah, kenapa dua dimensi? Nanti ada sedikit perbedaan dengan media benda nyata. Jadi media visual itu bentuknya dua dimensi, yang artinya tidak ada wujudnya, hanya berbentuk gambar yang dicetak. Misalkan kalau media pembelajaran IPS itu visualnya adalah gambar peta, maka petanya berbentuk visual dua dimensi. Kalau berbentuk tiga dimensi itu apa? Seperti globe misalkan. Globe larinya kemana? Kita jawab nanti di terakhir. Nah, kemudian media yang berikutnya, media audio. Berarti alat bantu yang dipakai untuk mentransfer pengetahuan dengan menggunakan indera pendengaran. Bentuknya apa? Bentuknya adalah suara radio. Ini bukan radionya ya, berarti suara radio. Alat bantunya ya radio. Kemudian hasil rekaman suara, musik, podcast, kemudian berita, itu adalah bentuk-bentuk media pembelajaran berbasis audio yang artinya mengandalkan indera indera pendengaran. Contoh berita gempa bumi kemarin di Rusia. Nah, itu yang bentuknya adalah hanya mengandalkan indera pendengaran, maka dia berbentuk audio. Kemudian yang ketiga audio visual. Ini gabungan dari visual dan audio gitu. Jadi mengandalkan dua indera, indera penglihatan dan indera pendengaran. Audio visual ini bisa berupa film, video, kemudian podcast. Podcast kalau sekarang juga kan ada yang berbentuk video kan, YouTube, podcast YouTube, dalam YouTube maksudnya, dalam aplikasi YouTube, itu media audio visual. Isinya apa? Ya tentu isinya yang berkaitan dengan pembelajaran IPS. Contoh, tadi kita sudah singgung terkait apa kabar gempa bumi di Rusia 8, berapa skala Richter. Nah, kemudian ditayangkan di televisi runtutan bencananya dan wacana akan menyebar ke daerah lain seperti Jepang kemarin terdampak tsunami. Maka video beritanya itu masuk dalam kategori audio visual. Jadi ada visualnya yang ditampilkan dalam layar, baik televisi ataupun YouTube. Kemudian ada audionya yang diperdengarkan. Kemudian yang ketiga digital, media digital. Audio visual pada dasarnya adalah media digital juga. Tapi yang dimaksud media pembelajaran dalam hal digital ini apa? Dia bentuknya berupa aplikasi pembelajaran. Seperti Duolingo misalkan untuk pembelajaran bahasa. Kemudian apa lagi? Ruang guru yang basisnya aplikasi. Kemudian ada jejak pustaka juga yang berbasis aplikasi. Atau digital lainnya menggunakan perangkat handphone misalkan, Google Maps. Itu adalah media-media yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran yang sifatnya digital gitu. Google Maps itu bisa kita jadikan sebagai media pembelajaran digital. Bentuknya bisa berupa visual karena dia hanya menampilkan gambar dan juga masuk dalam kategori digital. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada benda nyata. Nah, benda nyata ini apa? Contohnya misalkan kalau kita belajar geografi.
media pembelajaran yang bentuknya benda nyata, ya berarti ada wujudnya, ada bentuk aslinya, gitu. Ada wujud aslinya. Wujud aslinya apa? Ya dari media itu tadi. Contoh misalkan kita mempelajari peta dunia misalkan. Kan kalau mau diskalakan agar kelihatan seluruh dunia kan tidak mungkin ya kan. Maka ada alat peraga replika dari benda nyatanya yaitu globe. Itu masuk dalam apa jenis media pembelajaran benda nyata. Atau yang lain misalkan artefak kuno misalkan peninggalan kerajaan Samudra Pasai misalkan berupa apa? Pecahan-pecahan keramik misalkan. Nah, itu kita ambil wujudnya aslinya ada. Berarti media pembelajaran dengan wujud asli, keramik asli. Biasanya bisa kita dapatkan di mana? Museum misalkan. Jadi peserta didik kita ajak ke museum untuk mengamati secara langsung. Nah, media yang kita pakai adalah media nyata. Ada wujudnya secara langsung. Kemudian yang berikutnya adalah peran dan fungsi media pembelajaran. Ya, yang namanya media pembelajaran, alat bantu yang kita pakai ya tentu harus memiliki fungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Maka peran dan fungsinya apa? Yang pertama, memfasilitasi pemahaman materi yang bersifat kompleks atau abstrak. Contoh tadi, ketika kita berbicara tentang sejarah kerajaan Islam di Aceh misalnya atau di Nusantara. Sejarah kerajaan Islam pertama di Aceh adalah bukan di Aceh, sorry. Di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Provinsi Aceh. Ketika kalian membahas materi tersebut, maka anak-anak akan berimajinasi liar. Apalagi media atau bentuk kerajaannya, wujud kerajaannya, gambar kerajaannya itu tidak pernah ditampilkan atau mereka tidak pernah mengetahui sama sekali. Maka dengan adanya media pembelajaran ini bisa memudahkan pemahaman materi, pemahaman siswa yang sebelumnya sifatnya abstrak, dia nggak tahu gambarannya, nggak tahu seperti apa bentuk kerajaannya, kemudian susunan bangunannya seperti apa, letaknya di mana dia tidak tahu. Dengan adanya media, mereka akan lebih mudah memahami materi yang awalnya sifatnya abstrak, dia tidak tahu sama sekali, jadi lebih mudah. Oh, ternyata kerajaannya seperti ini loh. Peninggalannya masih ada loh, bentuknya benteng misalkan. Atau bentuk lainnya apa? Bukti lainnya ada pecahan keramik misalkan. Nah, dengan adanya media itu memudahkan pemahaman siswa dalam memahami materi yang sebelumnya tidak diketahui, lebih mudah difahami. Kemudian yang kedua, dengan adanya media, alat bantu ya pasti akan menumbuhkan minat dan motivasi siswa untuk belajar lebih dalam. Oh, ternyata di Aceh itu ada benteng loh. Bukan hanya di Pulau Jawa saja. Di Aceh juga punya benteng peninggalan kerajaan Islam yang dulu menghalau mungkin para penjajah Belanda. Itu akan menarik minat siswa untuk termotivasi lagi mengikuti proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah memudahkan interaksi antara bukan mahasiswa, memudahkan interaksi antara guru dan peserta didik gitu. Dengan adanya media memudahkan adanya interaksi. Pembelajaran akan lebih cair, pembelajaran akan lebih luas, lebih mengalir lagi dengan alat bantu media pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah melengkapi dan memperjelas pesan pembelajaran. Jelas. Alat bantu bisa memudahkan kita dalam memperjelas materi pembelajaran. Kalau awalnya kita berbicara mengenai sejarah kerajaan Islam pertama di Aceh, tanpa menjabarkan materi sebelumnya,
dilengkapi dengan media pembelajaran, maka akan dapat memperjelas pesannya. Ternyata Aceh punya kerajaan Islam, bentuknya seperti ini, peninggalannya seperti itu. Begitu. Jadi akan sangat mempermudah dalam memperjelas pesan pembelajaran. Nah, setelah kita cari tahu, setelah kita mengetahui terkait media pembelajaran, maka guru dituntut untuk dapat mengembangkan media pembelajaran yang ada sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Jadi dengan adanya media pembelajaran visual, ada audio visual, guru atau kalian dituntut untuk dapat mengembangkan media yang ada. Jadi bukan hanya sekedar menampilkan gambar, memberikan foto, menampilkan film, tapi kalian dituntut untuk dapat mampu mengembangkan media pembelajaran yang ada. Bisa menggabungkan beberapa jenis media pembelajaran atau memperjelas lagi satu media pembelajaran secara detail. Apalagi kalau kita bicara saat ini berbasis teknologi, kalian bisa kemas, padukan media pembelajaran berbasis digital, audiovisual dengan media pembelajaran cetak misalkan, visual misalkan. Itu. Nah, untuk mengembangkan bahan ajar tersebut, ada strategi yang dapat dipelajari sehingga media yang kalian ciptakan itu sesuai dengan target yang ingin dicapai. Nah, strategi yang pertama adalah melakukan analisis kebutuhan berdasarkan karakteristik peserta didik dan kurikulum yang dipakai. Jadi kalian cari tahu dulu kebutuhan siswa ini apa, tujuan pembelajaran ini mau kemana, capaian pembelajarannya apa. Oh, capaian pembelajarannya adalah agar siswa mengetahui misalkan sejarah perkembangan kerajaan Islam di Aceh misalkan. Jadi dengan tujuan tersebut kalian bisa menyusun skema media pembelajaran yang akan dikembangkan. Kedua, pilih bahan ajar atau media pembelajaran yang sesuai dengan tujuan atau materi serta karakter. Ini perlu. Karakteristik peserta didik menjadi salah satu kunci keberhasilan kalian dalam menerapkan media pembelajaran. Contoh misalkan, kalian punya rencana media pembelajaran interaktif berbasis digital. Tapi karakteristik peserta didik di kelas itu bersifat apa ya? Hiperaktif misal. Siswanya hiperaktif. Cara belajar dia adalah kinestetik. Dia jalan ke sana, lari ke sana. Karena sifat anak SD itu salah satunya adalah keingintahuan yang lebih, maka ini juga menjadi perhatian kalian sebagai calon guru untuk menentukan medianya. Dengan karakter anak yang seperti ini, cocok nggak media pembelajaran digital interaktif? Atau jangan-jangan yang ada malah televisi kita rusak? Atau yang ada adalah infokus kita malah malah rusak. Nah, itu menjadi pertimbangan. Maka bahan ajar, materi, tujuan, serta karakteristik peserta didik menjadi dasar kalian dalam mengembangkan media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, kembangkan sesuai perkembangan teknologi dan kemampuan mahasiswa. Bukan mahasiswa di sini, maksudnya adalah siswa. Kembangkan sesuai perkembangan dan teknologi serta kemampuan siswa. Jelas. Sekarang basisnya digital, semua digital, digital, digital. Maka kalian perlu mempertimbangkan teknologi sebagai media pembelajaran yang kekinian. Jadi tidak lagi pakai cetak, tidak lagi pakai print, kemudian tulis tangan itu udah media media pembelajaran yang kuno. Kalau sekarang kalian bisa memadukan media pembelajaran digital. Contohnya apa? Misalkan berbasis aplikasi, ada Canva, ada apa lagi misalkan. Media pembelajaran yang dapat menciptakan satu project menggunakan teknologi digital. Alat yang kita pakai aplikasi Canva. Nah, yang demikian itu menjadi bagian penting yang perlu dipertimbangkan. Yang keempat adalah evaluasi penggunaan bahan ajar dan media.
guna memperbaiki kegiatan secara berkala. Setelah kita melakukan pengembangan, setelah kita terapkan media tersebut, maka langkah berikutnya adalah kita evaluasi. Sesuai nggak sih media kita ini? Bisa nggak mencapai tujuan pembelajaran? Maka perlu dilakukan analisis evaluasi media pelajaran. Oke, kita sudah pelajari tentang apa itu media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, kemudian prinsip pengembangan media pembelajaran. Maka di akhir sesi kali ini saya akan menguji kalian terkait pemahaman masing-masing secara individu. Mulai dari apa itu media, jenisnya, prinsipnya. Nah, dalam pembelajaran online kali ini, kalian bisa mengakses tugas pembelajaran kali ini dengan men-scan barcode yang ada di samping. Silahkan kalian ambil ponsel masing-masing, kemudian scan barcode ini, dan ikuti petunjuk yang ada di dalam barcode tersebut. Tugas kalian kerjakan, kemudian pastikan kerjakan secara individu, kemudian lampirkan file dari laporan yang diminta dalam Google Form tersebut. Kemudian di sesi akhir minggu depan kita akan presentasi secara individu. Nah, oke. Selesai sesi pembelajaran kita kali ini. Satu pesan singkat dari Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya beliau mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka bersiaplah ia untuk mampu menahan perihnya kebodohan. Saya Nur Rahman MPD. Terima kasih telah mengikuti sesi pembelajaran online kali ini. Kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.